Bab 861 Ketenaran yang meningkat. Oh, maksudmu Su Yujin juga ada di kota Phoenix Wing? Tanya Simu setelah mendengar itu. Benar, dia belum meninggalkan kota Phoenix Wing selama bertahun-tahun ini. Katanya dia dipercayakan oleh keluarganya untuk mengelola bisnis mereka di sini. Anhua mengangguk dan berkata, "Karena dia ada di sini, mari kita cari dia. Anak ini pasti sangat berpengetahuan," kata Simu setelah berpikir sejenak. Petik 2. Baiklah, Tuan Muda, silakan ikuti saya, kata Anhua, menuntun Simu ke suatu arah. Sesaat kemudian, keduanya mendarat di depan sebuah bangunan 5 lantai yang megah dan berkilauan di kota itu. Mata Simu berbinar, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Bangunan 5 lantai ini tampak seperti toko, tetapi dari kejauhan, samar-samar menyerupai semacam hewan bersayap yang akan terbang. Saat ini, pintu masuk di lantai pertama ramai dengan orang-orang, tampak seperti bisnis yang berkembang pesat. Tuan Muda, ini adalah toko besar yang dioperasikan oleh klan tikus terbang di kota sayap Phoenix. Mereka terutama menjual berbagai harta dan ramuan magis. Dengan perang yang sedang berlangsung di wilayah Bintang Tianhe, bisnis harta dan ramuan magis sedang booming, jelas Anhua. Simu mengangguk. Keduanya memasuki toko. Lantai pertama dan kedua adalah area counter, menampilkan berbagai harta dan ramuan magis yang memukau, masing-masing memancarkan jenis cahaya spiritual yang berbeda, membuat mereka tak tertahankan pada pandangan pertama. Sebagian besar pelanggan berlama-lama di sini, termasuk banyak pria dan wanita muda yang mengenakan jubah emas, masing-masing tersenyum lebar sambil menemani beberapa pelanggan, memperkenalkan mereka pada berbagai barang. Anhua tampak cukup familiar dengan tempat itu. Setelah menyapa seorang pelayan di lantai pertama, dia langsung membawa Simu ke lantai 3. Lantai 3 jelas merupakan area VIP, dengan arus orang yang jauh lebih besar daripada lantai pertama dan kedua. Namun, pelanggan di sini adalah mereka yang sangat terampil dalam kultivasi atau berstatus terhormat. Oh, bukankah Anda tetua Simu, tetua keempat dari klan kera raksasa? Sungguh kebetulan bertemu Anda di sini. Seorang pria parubaya berambut ungu dan berwajah panjang tiba-tiba menghentikan keduanya dan menyapa Simu dengan hangat. Senang bertemu dengan Anda. Mohon maaf atas penglihatan saya yang kurang baik. Dan Anda siapa? Simu terkejut dan kemudian bertanya. Saya Leitong, seorang tetua dari klan Kuda Petir. Saya menghadiri upacara lamaran pernikahan gadis suci dari klan Phoenix Surgawi dan menyaksikan kekuatan dahsyat rekan Taois Simu. Saya hanyalah orang biasa, jadi rekan Taois Simu tentu saja tidak akan mengenali saya. Pria berambut ungu itu terkekeh. Tidak sama sekali, saudara Leitong murah hati dan dermawan, dan kekuatannya luar biasa, tidak kalah dengan saya, kata Simu. Pria berambut ungu ini juga memiliki kultivasi tingkat Sein dan aura yang agung, jelas memegang posisi tinggi di klan Kuda Petir. Saudara Simu, Anda terlalu memuji saya. Wajah pria berambut ungu itu menunjukkan sedikit kebanggaan. Saudara Simu, ini adalah token Suanma, sebuah tanda dari klan Kuda Petir saya. Jika Anda punya waktu, Anda dipersilakan untuk mengunjungi klan kami kapan saja. Ia mengeluarkan token ungu bermotif kuda dan menyerahkannya kepada Simu. Simu terkejut, tetapi tidak menolak, menerima token tersebut. Keduanya mengobrol beberapa menit lagi, dan raksasa berambut ungu itu, menyadari keasyikan Simu, dengan bijaksana pergi.
Simu menyimpan token Suanma itu, merasa agak bingung. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Ayo pergi, kata Simu kepada Anhua. Anhua mengangguk dan membawa Simu lebih jauh ke dalam, dengan cepat tiba di ruang resepsi pribadi. Namun, jarak yang pendek ini membutuhkan waktu 1/4 jam penuh. Alasannya sederhana, di 3 lantai ini, beberapa orang mengenalinya dan menyambutnya dengan hangat, meskipun ia belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya, atau hanya pernah mendengar nama mereka. Simu merasa bingung, kapan ia menjadi begitu populer. Tuan muda, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan mengundang Tuan Muda Su, kata Anhua. Anhua, kau bisa masuk ke ruang resepsi ini dengan bebas. Simu bertanya, agak bingung. Hehe, jujur saja, Tuan Muda, saya menganggur di kota selama 3 tahun terakhir, jadi Tuan Muda Su meminta saya datang ke sini dan membantu, serta mengatur posisi manajerial untuk saya, kata Anhua. Simu langsung mengerti. Anhua keluar, dan Simu duduk di aula. Chair mengepakkan sayapnya dan terbang ke meja, tanpa basa-basi mencicipi kue-kue di atas meja, sambil berkata, seandainya aku tahu toko tikus itu begitu ramai dan memiliki begitu banyak makanan enak, aku pasti akan datang setiap bulan, tidak setiap hari. Mendengar ini, Simu terdiam sejenak, dan tidak memperhatikan Chair, pandangannya melayang-layang sendiri. Sesaat kemudian, pintu aula resepsi didorong terbuka, dan Su Yujin serta Anhua masuk. Begitu Su Yujin masuk, senyum cerah terpancar di wajahnya. Dia terkekeh, saudara Si, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Kukira kau tenggelam dalam dunia kesenangan dan tidak ingin pergi. Haha, petik 2, saudara Su terlalu baik, kata Simu dengan tenang, alisnya sedikit berkerut. Su Yujin dengan tajam merasakan sikap Simu yang tidak biasa, tetapi dia tidak mendesak masalah itu. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan, mengajak Simu berbincang hangat selama beberapa saat, sambil mengundangnya ke ruang resepsi yang lebih mewah dan memesan teh spiritual. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar dari Anhua bahwa kau berencana untuk kembali ke klan kera raksasa. Tanya Su Yujin. Memang benar, Simu mengangguk. Sejauh yang kutahu, klan kera raksasa hidup dalam pengasingan di dekat Bintang Linglan, daerah terpencil di wilayah Bintang Tianhe, sangat jauh dari Bintang Zuk, hampir mencakup setengah dari wilayah Bintang Tianhe, kata Su Yujin setelah berpikir sejenak. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu menemukan jalan kembali, kata Simu sambil mengangkat alisnya, meskipun dalam hati ia tersenyum getir. Jaringan informasi Su Yujin memang sangat bagus, tetapi di wilayah Bintang Tianhe, ada banyak orang lain dengan jaringan intelijen yang sama luasnya. Maafkan kejujuranku, tetapi sayangnya, sebagian besar planet antara sini dan Bintang Linglan telah diduduki oleh pengadilan surgawi, sehingga sulit untuk sampai ke sana, Su Yujin menghela napas. Petik 2. Bagaimana situasi di wilayah Bintang Tianhe sekarang? Tanya Simu, mengubah topik pembicaraan. 3 tahun yang lalu, 3 ras utama, termasuk Tianfeng, bersatu dengan beberapa ras yang lebih kecil untuk secara resmi membentuk aliansi melawan pengadilan surgawi. Namun, karena berbagai alasan, kemajuan aliansi tersebut lambat, terus-menerus dibatasi oleh pengadilan surgawi. Sekarang, lebih dari setengah planet telah jatuh ke tangan pengadilan surgawi, kata Su Yujin dengan senyum masam. Apa,
Lebih dari setengah planet telah jatuh. Bukankah Tianfeng dan dua ras lainnya sudah membentuk aliansi? Hati Simu mencekam. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kurang dari 30% klan mereka telah bergabung dengan aliansi. Sebaliknya, Pengadilan Surgawi telah mengirim lebih banyak pasukan ke wilayah Bintang Bima Sakti dalam beberapa tahun terakhir, sehingga aliansi tersebut secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kata Su Yujin. Hanya 30% klan yang bergabung. Bagaimana mungkin? Tanya Simu dengan heran. Itu terutama karena serangan mendadak Pengadilan Surgawi ke kota sayap Phoenix 3 tahun lalu. Pertempuran itu sangat mengurangi prestise tiga klan utama, termasuk Phoenix Surgawi, dan banyak klan yang awalnya berencana untuk bergabung dengan aliansi tersebut menarik diri, kata Su Yujin. Begitu, Simu mengangguk perlahan. Prestasi ketiga klan besar, termasuk klan Phoenix Surgawi, telah sangat menurun. Namun, saudara Simu, karena Anda, reputasi klan kera raksasa telah melambung. Banyak klan yang dulunya bergantung pada klan kera raksasa berharap mereka dapat bangkit kembali, memimpin berbagai klan, mengalahkan Pengadilan Surgawi, dan menciptakan kejayaan baru. Su Yujin menatap Simu dengan saksama dan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkannya. Apa? Simu terksenjing. Dia teringat apa yang baru saja dia alami di luar dan akhirnya mengerti. Adegan leluhur kera putih memimpin 100 klan melawan Pengadilan Surgawi 1000 tahun yang lalu masih teringat jelas di benak kita. Banyak klan benar-benar menghormati leluhur kera putih sebagai satu-satunya Raja Iblis. Situasi ini tidak mengherankan. Saudara Simu, ketika Anda kembali ke klan kera raksasa, Anda dapat memberitahu para tetua klan tentang hal ini. Jika klan kera raksasa bersedia bangkit dan meminta bantuan kami sekarang, klan tikus terbang kami bersedia memberikan dukungan penuh. Kata Su Yujin dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Simu sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mengangguk dan berkata, Saudara Su, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu dan mewujudkannya. Aliansi dengan klan Phoenix Surgawi telah menghadapi komplikasi yang tak terduga, sehingga sulit untuk mencapai tujuannya. Namun, memastikan keselamatan Zhong Xiu sudah cukup untuk menenangkan pikirannya. Sekarang garis keturunan kera raksasa di dalam dirinya telah bangkit, dia dapat kembali ke klan kera raksasa, mengambil kembali tanda pemimpin klan, dan memimpin seluruh klan dengan sah. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi kasih sayang yang aneh mulai tumbuh di hatinya untuk klan kera raksasa, menyebabkannya tanpa sadar peduli dengan keselamatan dan kemakmuran mereka. Bahkan, mengingat contoh wilayah Bintang Miang, dia tidak ingin melihat wilayah Bintang Tianhe menderita kehancuran lebih lanjut. Itu luar biasa. Dengan kata-kata saudara Simu, aku lega. Situasi di wilayah Bintang Tianhe sangat genting. Jika tidak ada yang maju, wilayah itu mungkin benar-benar binasa di tangan Pengadilan Surgawi, kata Su Yujin, wajahnya berseri-seri gembira. Simu menatap Su Yujin, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Ia selalu menganggap Su Yujin serakah dan oportunis, tetapi sekarang, dihadapkan pada masalah sepenting ini, ia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Ngomong-ngomong, kata Su Yujin dengan sungguh-sungguh, Saudara Simu, kau tidak boleh membiarkan klan Tianfeng dan dua klan lainnya mengetahui tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Mereka sangat menentang kembalinya klan kera raksasa. Memberitahu mereka bisa menimbulkan masalah serius.
Petik 2. Aku mengerti, jawab Simu, matanya berbinar. Tampaknya halangan klan Tianfeng terhadap pernikahannya dengan Zhong Xiu mungkin berasal dari hal ini. Baiklah, kata Su Yujin, lalu bangkit dan pergi. Saudara Si, mohon tunggu di sini sebentar. Aku akan mengumpulkan informasi dari berbagai bagian wilayah bintang Tianhe untuk menemukan jalan kembali untukmu. Setelah Su Yujin pergi, Si Mu berdiri, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menatap An Hua dan bertanya, An Hua, apakah kau tahu situasi terkini klan harimau apimu? Medan bintang Tianhe sedang kacau sekarang. Klanmu pasti juga terpengaruh, kan? Sejujurnya, Tuan Muda, sejak saya meninggalkan klan, saya belum kembali. Saya telah tinggal di kota sayap Phoenix selama beberapa tahun terakhir, dan saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di klan, kata An Hua. Sambil menggelengkan kepalanya, Simu mengangguk setelah mendengar ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Muda, apakah Anda mungkin berpikir untuk menghubungi klan harimau api untuk melawan? Pengadilan surgawi, maafkan kekasaran saya, tetapi ini mungkin tidak mungkin. Para tetua di klan itu semuanya sangat keras kepala, keinginan mereka untuk hidup menyendiri sangat kuat, dan mereka tidak dapat dibujuk hanya dengan kata-kata. Kalau tidak, saya tidak akan melarikan diri, kata An Hua tiba-tiba, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Bab 862 Keberangkatan. Setelah mendengar perkataan An Hua, Simu meliriknya, sedikit terkejut di wajahnya. Dia telah berada di wilayah bintang Tianhe selama bertahun-tahun dan sengaja mempelajari sejarahnya, secara alami memiliki beberapa pengetahuan tentang klan harimau api, salah satu dari 8 klan kuno terpencil. Meskipun tidak sekuat kera raksasa penembus langit di antara 8 klan, klan ini terkenal karena keberanian, kekejaman, dan haus darahnya. Dia tidak menyangka bahwa zaman telah berubah begitu drastis. Pertama, klan kera raksasa penembus langit telah mundur ke kehidupan terpencil, dan sekarang bahkan klan harimau api pun begitu tertutup dan tunduk. Namun, dia segera menepis pikiran ini, karena klan kera raksasa penembus langit miliknya sendiri menghadapi masalah serupa. Dia duduk kembali, merenungkan bagaimana dia bisa membujuk para tetua lainnya jika dia kembali ke klan kera raksasa penembus langit. Melihat keheningan Simu, An Hua tidak menyela. Waktu berlalu perlahan, dan setelah setengah jam penuh, Su Yujin kembali. Maaf telah membuat kalian berdua menunggu, mengumpulkan informasi membutuhkan waktu cukup lama, Su Yujin terkekeh. Tidak apa-apa, justru aku, Si, yang meminta bantuan kakak Su, kata Simu. Su Yujin melambaikan tangannya, mengeluarkan batu bulat bening seukuran kepalan tangan. Dia mengucapkan mantra, dan batu itu segera memancarkan cahaya putih lembut, dari mana muncul titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, membentuk peta bintang yang besar. Titik-titik cahaya ini berwarna merah dan putih, masing-masing setengahnya. Seluruh peta bintang tampak agak panjang dan sempit, seperti pita perak, yang merupakan wilayah bintang Tianhe. Planet-planet merah ini, mungkinkah? Tatapan Simu menyapu peta dengan cepat, lalu dia bertanya. Ya, itu adalah planet-planet yang telah diduduki oleh Istana Surgawi, kata Su Yujin, lalu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih muncul di peta bintang, bersama dengan setiap planet. Mendengar ini, Simu dan An Hua tidak bisa menahan napas.
Meskipun mereka telah mengetahui dari Su Yujin bahwa setengah dari planet di wilayah bintang Tianhe telah jatuh, kejutan yang ditimbulkan oleh melihat seluruh peta bintang sekarang jauh melebihi apa yang telah mereka dengar sebelumnya. Di beberapa tempat, bahkan area yang luas, seluruh planet telah jatuh. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh klan tikus terbang kami menghitung rute ini. Meskipun agak memutar, tampaknya ini yang paling aman saat ini, jelas Su Yujin. Simu melihat rute di peta bintang, terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya tentu saja mempercayai rute yang dihitung oleh kakak Su." Su Yujin tersenyum tipis dan menyerahkan batu bundar di tangannya kepada Simu. "Terima kasih atas bantuanmu, kakak Su. Anggap saja 2 batu spiritual ini sebagai hadiah." Simu mengeluarkan 2 batu spiritual tingkat abadi. "Kakak Simu, kau terlalu baik. Kita berteman, saling membantu adalah hal yang wajar. Selain itu, untuk pembayaran, aku sudah menerimanya." Su Yujin dengan cepat melambaikan tangannya, menolak. "Oh." Simu agak terkejut. "Hehe, selama pemilihan saintes sebelumnya, seseorang di kota membuka taruhan, bertaruh pada pemenang akhirnya. Setelah kakak Si muncul, aku memasang taruhan besar pada kakak Simu untuk menang, menghasilkan kejutan besar dan menghasilkan sejumlah besar batu spiritual. Sekarang aku membantumu dengan sedikit bantuan, bagaimana aku bisa menerima batu spiritual?" Su Yujin terkekeh. Simu mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Karena itu, dia tidak memaksa lebih lanjut. "Ngomong-ngomong, aku ingat kakak Simu sangat menginginkan ini. Ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya padamu," kata Su Yujin, sambil membalikkan tangannya untuk mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Simu. Botol putih itu memancarkan fluktuasi atribut air yang sangat kuat, jelas itu adalah roh mata air laut panas. Mata Simu berbinar. Dia telah menguasai tahap ke-7 dari teknik mendalam 9 revolusi, kekuatan api, dan tahap ke-8 adalah kekuatan air. Roh mata air laut panas ini akan sangat cocok untuknya. "Aku butuh ini, tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, kakak Su," kata Simu dengan gembira. Ia kemudian berpikir sejenak, dan dengan lambaian tangannya, 4 harta magis berkilauan dan 4 botol pil muncul di atas meja. Keempat harta magis itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan, dan pil-pil itu mengeluarkan aroma obat yang harum, jelas sekali semuanya sangat berharga. Semua ini diperoleh dari makhluk ilahi yang telah memikatnya keluar dari kota Phoenix Wing. Aku tidak memiliki cukup batu spiritual, dan barang-barang ini bersama-sama cukup berharga. Anggap saja ini sebagai pertukaran untuk roh mata air panas laut, kata Simu. Aku sudah bilang ini hadiah untukmu, kakak Simu. Tidak perlu pertukaran, kata Su Yujin sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan bicara soal biaya intelijen. Roh mata air panas laut ini adalah barang berharga yang telah lama dijunjung tinggi oleh keluargamu. Bagaimana mungkin aku mendapatkannya secara cuma-cuma? Simu mengerutkan kening. Meskipun benda ini memiliki nilai, benda ini tidak banyak berguna bagiku kecuali untuk ditukar dengan beberapa batu spiritual. Lagi pula, aku hampir kehilangan nyawaku karenanya, kata Su Yujin. Apa yang terjadi? Ekspresi Simu berubah, dan dia bertanya. Beberapa hari yang lalu,
Aku disergap oleh sekelompok orang yang menuntut agar aku menyerahkan roh mata air panas laut. Aku harus mengorbankan benda penyelamat nyawa yang berharga untuk melarikan diri. Benda ini adalah momok bagiku. Memberikannya kepadamu, Kakashi, telah menenangkan pikiranku, kata Su Yujin. Simu mengerutkan kening dan tetap diam. Kakashimu, jika kau merasa sedikit tidak enak, tolong dukung bisnis klan tikus terbangku jika kau mendapatkan bahan spiritual atau ramuan langka di masa mendatang, kata Su Yujin. Baiklah, karena Kakashi mengatakannya seperti itu, akan lancang jika aku menolak lagi. Aku akan menerima hadiah ini dan pasti akan membalas budimu di masa mendatang, kata Simu, sambil menyimpan roh mata air panas laut. Barulah senyum muncul di wajah Su Yujin, dan dia bertanya, lalu kapan kakak Simu berencana berangkat? Aku akan segera berangkat, kata Simu. Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kakak Simu, kata Su Yujin setelah berpikir sejenak. Apa itu? Simu mengangkat matanya dan bertanya. Ini tentang Fang Zhen, kata Su Yujin. Fang Zhen, bukankah dia sudah pergi? Simu sedikit terkejut. Fang Zhen, seperti Anhua, telah menunggumu keluar dari pengasingan di kota sayap Phoenix. Tetapi lebih dari 10 hari yang lalu, dia tiba-tiba meninggalkan kota sayap Phoenix dan menuju bintang petir ungu, tempat klan mata ungu berada, kata Su Yujin. Mata Simu berbinar, dia sedikit tahu tentang klan banteng iblis mata ungu. 3 tahun yang lalu, pemimpin klan meninggal di kota sayap Phoenix, dan posisi itu jatuh ke Fang Che. Dia tidak bergabung dengan aliansi 3 klan Phoenix Surgawi dan segera kembali ke planet asalnya. Mengapa Fang Zhen kembali ke bintang petir ungu sekarang? Aku tidak tahu tujuan Fang Zhen, tetapi menurut intelijen klan tikus terbang kita, sepertinya sesuatu terjadi pada klan banteng iblis bermata ungu, itulah sebabnya Fang Zhen bergegas kembali, kata Su Yujin. Sekarang seluruh klan bermata ungu berada di tangan Fang Che. Jika Fang Zhen kembali sekarang, dia mungkin akan menghadapi bahaya, Simu mengerutkan kening. Petik 2, tepat sekali. B. Bintang petir ungu dekat dengan rute kepulangan Kakashi. Dengan sedikit penyesuaian rute, Kakashi dapat pergi dan melihat-lihat dalam perjalanan pulangnya. Lagi pula, kita berteman, kata Su Yujin. Mendengar ini, Simu mengangguk. Lagi pula, kembalinya Fang Zhen ke bintang Zidian kemungkinan bertujuan untuk merebut posisi pemimpin klan. Jika Kakashimu dapat membantunya mendapatkan posisi ini, maka kita akan memiliki sekutu kuat lainnya, tambah Su Yujin. Mata Simu berbinar, dia juga telah mempertimbangkan hal ini. Ahli seperti apa yang ada di klan banteng iblis bermata ungu? Dia merenung sejenak sebelum bertanya. Mereka semua ada di sini. Pemimpin klan bermata ungu telah meninggal, dan sekarang hanya tersisa 2 ahli alam ilahi. Keduanya berada di tahap awal alam ilahi. Dengan kekuatan Kakashimu, saya yakin Anda seharusnya dapat mengatasi mereka, kata Su Yujin, sambil menyerahkan selembar kertas giok yang telah dia persiapkan dengan matang kepada Simu. Baik, Simu menerima kertas giok itu dan menyimpannya. Setelah mengobrol beberapa menit lagi, Simu pamit dan meninggalkan toko bersama Anhua, menuju aula teleportasi. Aula teleportasi persis sama seperti sebelumnya, kecuali jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Simu menghela napas pelan dan melangkah ke dalam susunan teleportasi bersama Anhua. Sesaat kemudian, kilatan cahaya,
dan sosok mereka menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Di kehampaan hamparan bintang, sebuah kereta terbang melesat di udara. Berdiri di atas kereta itu adalah dua sosok, Simu dan Anhua. Rute Suyujin memang sangat bagus, mereka hampir tidak menemui masalah besar selama setengah bulan terakhir dan tiba di sini dengan cukup lancar. Mereka tidak jauh dari bintang Zidian, sekitar setengah hari perjalanan. Karena kerusakan akibat perang, bahkan susunan teleportasi di bintang Zidian pun rusak, sehingga Simu dan Anhua hanya dapat melakukan perjalanan dengan kereta bulu naga. Anhua mengendalikan kereta, sementara Simu duduk bersila, api merah naik dan turun di sekitar tubuhnya. Kekuatan api dari teknik mendalam 9 revolusi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, secercah kegembiraan terlintas di wajahnya, dan api di tubuhnya menghilang. Selama setengah bulan terakhir, dia telah berusaha sebaik mungkin untuk membiasakan diri dengan kekuatan api di dalam tubuhnya. Ia hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan revolusi ke-7 dari teknik mendalam 9 revolusi, jadi fondasinya agak tidak stabil, dan ia tidak seprofisien dan sebebas dalam mengendalikannya seperti pada revolusi sebelumnya. Selama setengah bulan terakhir, ia telah bekerja keras untuk mengkonsolidasikannya. Simu dengan lembut mengelus cincin penyimpanan di tangannya. Roh mata air laut panas terbaring tenang di dalamnya. Ia merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun tahap kultivasi ke-7 sekarang stabil, tahap-tahap sebelumnya dari seni mendalamnya belum seimbang, dan akan tidak bijaksana untuk dengan gegabah mulai mengkultivasi tahap ke-8. Simu berdiri dan melihat ke depan. Sebuah planet biru muncul di depannya, secara bertahap membesar. Matanya sedikit berkedip saat ia mengingat beberapa informasi yang pernah dilihatnya tentang sekitar bintang petir ungu. Planet ini tampaknya disebut bintang banteng surgawi, sebuah planet yang sangat dekat dengan bintang petir ungu, pada dasarnya planet afiliasi dari klan banteng iblis bermata ungu. Meskipun klan banteng iblis bermata ungu telah mengalami kemunduran, mereka belum sepenuhnya menyembunyikan diri dari klan kera raksasa, mereka hanya bersembunyi. Lagi pula, kebencian pengadilan surgawi terhadap klan banteng iblis bermata ungu jauh lebih kecil daripada kebencian terhadap klan kera raksasa. Anhua, jangan terburu-buru ke bintang petir ungu dulu. Mari kita selidiki situasi di bintang B. Anteng surgawi dulu, kata Simu tiba-tiba. Anhua terkejut, tetapi dengan cepat mengerti, dan mengendalikan kereta terbang bulu naga, terbang menuju bintang banteng surgawi. Bintang Tianyu bukanlah planet yang sangat besar, tetapi energi spiritualnya cukup melimpah. Sebagian besar planet ini ditutupi oleh lautan biru, cukup mirip dengan kampung halaman Simu, bintang Laut Biru. Kota Bilan adalah kota terbesar di bintang Tianyu, terletak di pantai, dengan beberapa sungai besar mengalir melewatinya. Transportasi yang nyaman ini telah membuat kota Bilan makmur. Setelah tiba di bintang Tianyu, Simu dan Anhua hanya perlu melakukan beberapa penyelidikan awal sebelum menemukan kota Bilan dan memasukinya. Bab 863 Kemalangan Fang Zhen. Meskipun kota Bilan adalah kota terbesar di bintang Tianyu, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kota besar seperti kota Fengyi dalam hal skala. Namun, kota ini memiliki karakteristik uniknya sendiri, terutama aroma samar anggur yang menyebar di udara kemanapun Anda pergi, memberikan perasaan sedikit mabuk.
Ini menunjukkan bahwa kota ini terkenal dengan anggurnya yang berkualitas, dan penduduknya sangat gemar minum. Pada saat ini, Chair terbang keluar dari kantung binatang spiritual dan mendarat di bahu Simu, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aroma anggur yang begitu istimewa. Simu, karena kita sudah lewat, sebaiknya kita mencicipinya. Chair menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit mabuk. Simu tersenyum tipis, mengangguk, dan berjalan menuju restoran besar di pinggir jalan. Tuan muda, jika kita ingin mengumpulkan informasi, akan lebih baik jika kita berpisah, kata Anhua. Baiklah, Simu mengangguk setelah mendengar ini. Dari informasi yang diberikan Su Yujin kepadanya, meskipun klan Banteng Iblis Bermata Ungu hanya memiliki 2 ahli alam ilahi, klan Bermata Ungu tetaplah salah satu dari 8 klan kuno terpencil, dan dia tidak berani meremehkan mereka, jadi dia bertindak sehati-hati mungkin. Kalau begitu, Tuan muda, silakan tinggal di sini dan minum serta beristirahat sejenak. Saya akan segera kembali, kata Anhua, berbalik dan berjalan pergi. Situ, Anhua adalah pengikut yang cukup baik, kata Chair, memperhatikan sosok Anhua yang pergi. Simu mengangguk. Anhua memang baik dan setia kepadanya. Dia biasanya sibuk dengan kultivasi, dan dia benar-benar membutuhkan seseorang seperti itu di sisinya. Kurasa kita sebaiknya membiarkan Anhua mencari informasi. Mari kita coba anggur berkualitas di sini dulu, seru Chair. Simu menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk ke restoran. Restoran itu sangat bersih dan luas, dengan 3 lantai. Lantai pertama dan kedua sangat megah, tetapi lantai ketiga dihiasi dengan naga dan phoenix, dan memiliki nuansa antik. Setiap meja di lantai 3 dipisahkan oleh sekat, tanaman pot, dan barang-barang lainnya, sehingga masing-masing meja hampir menjadi ruang independen, tanpa saling mengganggu. Simu dan teman-temannya langsung menuju lantai 3 dan duduk di sebuah meja. Seorang anak laki-laki yang tampak berusia belasan tahun, mengenakan kemeja lengan pendek biru muda, mendekati mereka dengan senyum lebar. Tuan, Anda tampak asing. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke kota Bilan? Anda harus mencoba makanan khas lokal kami, anggur anjing luwak. Saya jamin Anda akan puas, kata anak laki-laki berbaju biru itu dengan lancar. Anggur anjing luwak, itu nama yang sangat unik. Saya ingin tahu terbuat dari apa? Tanya Simu, wajahnya menunjukkan ketertarikan. Tuan, mungkin Anda tidak tahu, tetapi anggur anjing rakun ini terbuat dari buah anjing rakun khusus. Buah ini hanya tumbuh di Gunung Anjing Rakun di luar kota Bilan. Rasanya unik, meskipun saya tidak akan mengatakan itu tak tertandingi, itu pasti langka, kata pemuda berbaju biru itu, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Begitu, kalau begitu, bawakan kami 2 kendi, dan beberapa lauk, Simu terkekeh. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar, jawab pemuda berbaju biru itu, dengan cepat menuju ke bawah. Setelah pemuda berbaju biru itu pergi, mata Simu berkedip, dan dia diam-diam memperluas indera ilahinya untuk mendengarkan suara di sekitarnya. Restoran itu cukup ramai saat ini, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Setelah beberapa saat, Simu mengangkat alisnya dan melihat ke kursi di dekatnya tempat orang-orang sedang mendiskusikan klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Meskipun mereka telah menggunakan penghalang kedap suara, bagaimana mungkin itu lumpuh? Dari perhatian Simu,
Simu mendengarkan sebentar, alisnya sedikit mengerut. Orang-orang di dalam sedang membicarakan hal-hal sepele, satu-satunya informasi berharga adalah bahwa klan Banteng Iblis Bermata Ungu akan mengadakan upacara besar. Tuan, anggur dan hidangan Anda. Pemuda berbaju biru mendekat dan membawakan anggur dan hidangan. Baiklah, kau boleh pergi. Simu mengeluarkan batu spiritual dan menyuruh pemuda itu pergi. Tuan, mungkin Anda ingin tahu tentang klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Pemuda berbaju biru melirik Simu dan berkata dengan suara rendah. Mata Simu berkilat, dan dia menatap pemuda berbaju biru dengan tatapan agak dingin. Oh, bagaimana kau tahu? Katanya dengan tenang. Meskipun Simu tidak melepaskan auranya, jejak tekanan tanpa sadar mengikuti pandangannya ke pemuda berbaju biru. Ekspresi pemuda berbaju biru segera berubah. Tubuhnya gemetar, tetapi dia menggertakkan giginya dan berdiri teguh. Secercah kejutan terlintas di mata Simu. Meskipun pemuda berbaju biru ini juga memiliki ki sejati, itu hanya pada tingkat bawaan. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat menahan sedikit tekanannya. Dengan sebuah pikiran, ia menyembunyikan auranya. Pemuda berbaju biru itu segera menghela napas lega, melirik Simu dengan iri, lalu berbisik, "Aku hanya menebak. Aku hanya melihatmu sesekali melirik kursi itu." Para tamu di sana sepertinya sedang membicarakan klan Banteng Iblis Bermata Ungu, jadi aku hanya menebak saja. Petik 2. Matamu cukup tajam. Benar, aku ingin tahu tentang klan Bermata Ungu. Seberapa banyak yang kau ketahui? Kata Simu sambil tersenyum. Aku memang tahu sedikit, dan beberapa hari yang lalu aku mempertaruhkan nyawaku untuk menguping percakapan beberapa anggota klan Banteng Iblis Bermata Ungu, dan mempelajari sesuatu yang penting. Pemuda berbaju biru itu ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata. Setelah mengatakan ini, ia menutup mulutnya, melirik Simu, seolah menunggu sesuatu. Simu mengamati pemuda berbaju biru itu, ada sedikit ketertarikan di matanya. Tidak buruk, kau punya nyali, berani bernegosiasi denganku. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Katanya dengan tenang. Pemuda berbaju biru itu sangat gembira dan berkata, saya ingin meminta senior untuk menganugerahkan kepada saya teknik kultivasi tingkat bumi yang sesuai. Saya pasti akan menceritakan semua yang saya ketahui. Simu mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Pemuda berbaju biru ini tampak seperti kultivator liar, energi internalnya campur aduk dan kurang, jelas disebabkan oleh teknik kultivasi yang tidak sesuai dan ketiadaan seorang guru. Kilatan cahaya muncul di matanya, ia samar-samar melihat kemiripan dirinya yang lebih muda pada pemuda berbaju biru ini. Senyum muncul di wajahnya, ia merenung sejenak, lalu mengeluarkan selembar kertas giok dan meletakkannya di atas meja. Konstitusimu condong ke elemen bumi, dan teknik pemisahan dari bumi, ini sangat cocok untukmu. Metode kultivasi yang tercatat di dalamnya cukup bagimu untuk berkultivasi ke alam surgawi. Apakah kamu mencapai sesuatu atau tidak bergantung pada dirimu sendiri, kata Simu dengan suara yang hanya bisa didengar oleh pemuda berbaju biru itu. Pemuda berbaju biru itu sangat gembira mendengar ini, tangannya sedikit gemetar saat ia menerima kertas giok itu. Ia segera menekuk lututnya, berniat untuk berlutut. Terima kasih telah menganugerahkan metode kultivasi ini kepadaku, senior. Bolehkah aku menanyakan namamu, senior? Aku akan selalu mengingat kebaikanmu yang besar. Kata pemuda berbaju biru itu.
Tidak perlu. Aku menganugerahkan metode kultivasi ini kepadamu secara spontan. Ceritakan saja tentang klan Mata Ungu. Kudengar mereka akan segera mengadakan upacara besar, kata Simu sambil melambaikan tangannya. Gelombang energi muncul begitu saja, mengangkat pemuda berbaju biru itu dari posisi berlututnya. Pada saat yang sama, sebuah penghalang kedap suara tak terlihat terbuka. Pemuda berjubah biru itu berdiri tanpa sadar, matanya dipenuhi rasa iri yang lebih besar. Namun, ia segera menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, melaporkan kepada senior, kematian mendadak Patriark Klan Mata Ungu sebelumnya telah menyebabkan kekacauan yang cukup besar di klan selama beberapa tahun terakhir. Namun, Patriark berikutnya akhirnya telah dipilih, dan upacara suksesi Patriark akan segera diadakan. Upacara suksesi Patriark. Apakah Patriark baru itu Fang Ce? Tanya Simu. Ya, dia. Meskipun reputasinya tidak begitu baik, konon Patriark lama menyerahkan posisi itu kepadanya, dan yang lain di klan Mata Ungu tidak bisa mengatakan apa-apa, kata pemuda berjubah biru itu. Oh, jadi ada orang di klan Mata Ungu yang menentang suksesi Fang Ce sebagai Patriark. Mata Simu berbinar saat bertanya. Ya, tetapi saya hanya sampai pada kesimpulan ini melalui desas-desus. Saya tidak tahu persis siapa yang menentangnya, tetapi seharusnya seseorang dari kelompok tetua, kata pemuda berjubah biru itu. Secercah kejutan terpancar di mata Simu. Analisis dan penilaian pemuda itu sangat akurat. Mengingat posisinya, ia paling-paling hanya bisa mengakses tingkat terendah klan bermata ungu, namun ia berhasil menyimpulkan begitu banyak hal. Informasi yang ia terima dari Su Yujin menunjukkan bahwa salah satu dari dua tetua klan bermata ungu memang berselisih dengan Fang Ce. Ngomong-ngomong, kau baru saja bilang kau mendengar sesuatu yang penting, apa itu? Tanyanya. Dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, klan Banteng Iblis Bermata Ungu menangkap seorang mantan pengkhianat dan berencana untuk mengeksekusinya di upacara besar, bisik pemuda berbaju biru itu, sambil mendekat. Mendengar ini, jantung Simu berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Oh, apakah kau mendengar siapa yang ditangkap? Tanyanya lagi. Aku hanya mendengar beberapa potongan informasi, sepertinya seseorang bernama Fang Zhen, kata pemuda berbaju biru itu. Sambil berpikir keras, meskipun Simu memiliki firasat, mendengarnya tetap mengejutkannya. Jelas tebakannya sebelumnya benar, Fang Ce memang dalam masalah. Dan itu masalah besar. Melihat Simu tetap diam, pemuda berjubah biru itu dengan bijak tetap diam dan berdiri di samping. Apa yang kau ketahui tentang mengapa Fang Zhen ditangkap? Tanya Simu setelah beberapa saat hening. Ini, junior ini tidak tahu. Pemuda berjubah biru itu menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Simu tetap diam, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pemuda itu untuk pergi. Pemuda itu tampak agak enggan, melirik Simu sebelum dengan bijaksana mundur. Situ, sepertinya Fang Zhen telah ditangkap oleh klan bermata ungu. Orang itu benar-benar tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Cayer. Bagaimanapun, Fang Zhen adalah seseorang yang telah kutaklukkan. Dalam pertempuran mendatang dengan pengadilan surgawi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan hati faksi manapun. Hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk bertarung. Fang Zhen adalah kunci untuk bersatu dengan klan Banteng Iblis Bermata Ungu,
mari kita cari cara untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Simu menghela napas, pikirannya berpacu, mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Tepat saat itu, sesosok bergegas naik ke atas, langkahnya agak terburu-buru. Simu menoleh dan melihat Anhua, yang ekspresinya agak serius. Anhua melirik sekeliling dan dengan cepat melihat Simu dan Chair, lalu melangkah mendekat. Melihat ekspresi Anhua, mata Simu menyipit. Anhua, duduklah. Apakah kau mendengar sesuatu? Tanya Simu sebelum Anhua bisa berbicara. Ya, aku telah mendengar beberapa berita penting. Saudara Fang Zhen telah ditangkap oleh klan Mata Ungu, kata Anhua dengan penuh semangat begitu dia duduk. Bab 864 Lembah Penyambutan Guntur. Aku baru mendengar beberapa hal tentang ini, tapi tidak secara detail. Apakah kau tahu detailnya? Tanya Simu. Tuan muda seharusnya sudah tahu tentang rencana klan Banteng Iblis Bermata Ungu untuk mengadakan upacara suksesi pemimpin klan, kan? Yang kudengar adalah kakak Fang Zhen ingin merebut posisi pemimpin klan dan mencoba membunuh Fang Ce. Itulah sebabnya dia ditangkap. Anhua terkejut sejenak mendengar bahwa Simu sudah mengetahui hal ini, tetapi dengan cepat tenang dan berkata, "Begitukah?" Simu mengangkat alisnya mendengar ini. Tuan muda, menurutmu berita ini benar atau salah? Apakah Fang Zhen benar-benar akan mencoba membunuh Fang Ce? Tanya Anhua. Mengingat kepribadian Fang Zhen, bukan tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Penundaan dapat menyebabkan keadaan yang tidak terduga, kata Simu. Upacara klan Banteng Iblis Bermata Ungu akan diadakan 3 hari lagi, kita harus bergegas. Anhua segera mengangguk. Simu bergumam setuju dan berdiri. Simu, kau sudah mau pergi. Anggur rubah ini enak sekali, aku belum puas. Chair melompat dan berseru. Nanti aku ambilkan 2 botol lagi, jadi kau bisa minum sepuasnya, kata Simu. Chair bersorak dan dengan patuh terbang ke bahu Simu. Kedua orang dan burung itu dengan cepat meninggalkan restoran dan keluar dari kota Bilan. Simu melambaikan tangannya, memanggil perahu terbang bulu naga, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit. Sehari kemudian, Simu dan burung itu tiba di bintang petir ungu. Melihat ke kejauhan, sebagian besar planet tertutup awan gelap, tampak diselimuti kabut hitam. Dari waktu ke waktu, kilat ungu besar melesat keluar dari awan, menerobos langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bintang petir ungu, memang sesuai dengan namanya, kata Simu, berdiri di puncak gunung dan memandang awan petir yang ada di mana-mana di langit. Bintang petir ungu memiliki deposit mineral atribut petir yang sangat kaya di bawah tanah, dan ditambah dengan kelembapan tinggi di sini, itulah sebabnya langit dipenuhi awan petir, jelas Anhua. Begitu. Aku tidak menyangka kau begitu familiar dengan tempat ini, Simu melirik Anhua, tetapi kemudian ingat bahwa dia juga salah satu dari 8 klan kuno terpencil, dan mengerti. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan selembar giok, yang merupakan peta bintang petir ungu. Tidak seperti kota sayap Phoenix, markas klan Banteng Iblis Bermata Ungu tidak terletak di dalam kota, melainkan di suatu tempat di planet yang disebut Lembah Penyambutan Petir. Simu dengan cepat menemukan lokasi Lembah Penyambutan Petir, memanggil kereta terbang bulu naga, dan membawa mereka berdua pergi. Tuan muda, nama klan Banteng Iblis Bermata Ungu mengandung kata, mata ungu,
dan kemampuan mata spiritual mereka sangat kuat. Sekarang Anda terkenal, orang-orang dari klan Banteng Iblis Bermata Ungu mungkin tidak asing dengan Anda. Kita harus berhati-hati, kata Anhua. Petik 2. Tentu saja, aku sudah mempertimbangkan itu. Simu terkekeh, dan tulang-tulangnya berderak dan berbunyi, mengubahnya dalam sekejap mata menjadi pria kekar dengan rambut merah dan wajah merah. Aku tidak menyangka Tuan Muda mengetahui teknik rahasia seperti itu untuk menggeser tulang dan mengubah bentuk tubuh. Seru Anhua terkejut, lalu memuji. Itu hanya teknik pengubahan tulang tingkat rendah, kata Simu. Seiring dengan semakin dalamnya teknik 9 revolusi yang dikuasainya, kendalinya atas 5 elemen di dalam tubuhnya menjadi semakin lancar, dan teknik pengubahan tulangnya secara alami menjadi lebih halus, mampu mengubah tidak hanya penampilannya tetapi juga auranya. Dalam keadaannya saat ini, bahkan kenalan pun mungkin tidak akan mengenalinya. Secara langsung, dengan kecepatan kereta terbang bulu naga, mereka tiba di lembah penyambutan Guntur dalam waktu kurang dari setengah hari. Dari udara, lembah penyambutan Guntur adalah lembah besar yang terbentuk secara alami, terletak di atas 2 puncak yang menjulang tinggi. Di atas lembah, awan gelap menggantung rendah, beberapa kali lebih tebal daripada di tempat lain. Di dalam awan-awan ini, muncul pusaran besar, dengan kilatan petir yang bergemuruh di dalamnya, seolah siap menyambar kapan saja, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Di dalam lembah berdiri bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya, jantung dari klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Simu berdiri di puncak gunung di luar lembah, menatap ke arahnya. Tidak seperti kota sayap Phoenix, lembah itu tidak diselimuti oleh serangkaian pembatasan yang besar, namun, lembah itu dikelilingi oleh banyak penjaga yang terlihat dan tersembunyi. Meskipun para penjaga ini tersembunyi dengan baik, mereka tidak berguna melawan penglihatan sinar X cair. Hari mulai gelap, yang akan mempermudah segalanya, Tuan Muda. Mari kita menyelinap masuk sekarang, kata Anhua, melirik cahaya yang semakin redup. Anhua, meskipun kekuatanmu cukup besar, kau tidak terlalu mahir dalam menyelinap. Cair dan aku akan masuk dan menyelamatkan Fang Zhen. Kau bisa tetap di pintu masuk dan berjaga-jaga, kau tidak perlu ikut masuk bersama kami, kata Simu. Tapi, baiklah, ekspresi Anhua berubah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menyerah. Jangan khawatir, aku akan segera kembali bersama Fang Zhen. Aku bahkan bisa menyusup ke klan Phoenix Surgawi, apalagi klan Banteng Iblis Bermata Ungu ini. Simu tersenyum tipis, kilatan cahaya kuning memancar dari tubuhnya saat ia menghilang ke dalam tanah. Ekspresi terkejut muncul di mata Anhua, butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Simu tampaknya memiliki banyak kartu truf tersembunyi, satu demi satu, seolah mampu melakukan apa saja. Cahaya aneh berkedip di matanya saat tubuhnya menghilang ke dalam hutan lebat di belakangnya. Simu turun beberapa puluh kaki sebelum perlahan menuju lembah. Dengan kekuatan dan teknik Erdun adalah jenis sihir, teknik melarikan diri, yang dimilikinya saat ini. Ia dengan mudah menghindari pengawasan ketat dan pembatasan di luar lembah dan berhasil menyusup ke lembah penyambutan petir. Sesaat kemudian, di balik sebuah bangunan di lembah, sesosok muncul sekilas, dan Simu serta Cair perlahan muncul dari bawah tanah. Simu melantunkan mantra dan menggunakan teknik penyembunyian mantra Netherwater, seketika berubah menjadi bayangan buram. Ia terbang di sepanjang sisi dinding gunung menuju kedalaman lembah.
Seperempat jam kemudian, ia berhenti. Lembah itu sangat luas, dan ia tidak berani menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahinya. Jika ia terus mencari seperti ini, ia tidak tahu kapan ia akan menemukan Fang Zhen. Mata Simu berbinar. Pada titik ini, ia hanya bisa menggunakan metode yang pernah ia gunakan bersama klan Phoenix Surgawi. Ia melihat sekeliling, dan dengan cepat bergerak, terbang menuju bangunan paviliun abu-abu dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Di dalam paviliun, seorang pemuda berambut ungu duduk bersila, kilat ungu bergemuruh, jelas sedang berlatih teknik yang ampuh. Tingkat kultivasinya kira-kira berada di tahap pertengahan alam surgawi. Tiba-tiba, sesosok hitam muncul di kehampaan di hadapannya. Merasakan anomali tersebut, pemuda berambut ungu itu tiba-tiba membuka matanya, tetapi sudah terlambat. Awan kabut hitam terbang dari tangan sosok hitam itu, menyelimuti kepala pemuda tersebut. Tatapan kabur muncul di mata pemuda itu, yang menjadi kusam dan kosong setelah beberapa tarikan napas. Kehampaan di ruangan itu kembali berkedip, dan Simu muncul. Katakan padaku, apakah Fang Zhen masih hidup? Di mana dia ditahan? Tanya Simu. Hidup, dan ditahan, di puncak penjara Hit. Pemuda berambut ungu itu tergagap, matanya masih kosong. Mendengar bahwa Fang Zhen masih hidup, Simu sangat gembira. Dia segera menanyakan lokasi puncak penjara hitam, menghapus bagian ingatan pemuda berambut ungu itu, dan pergi dengan tenang. Di dalam lembah penyambutan guntur berdiri puncak gunung setinggi 100 zang, seluruhnya hitam, puncaknya selalu diselimuti kabut hitam. Hembusan angin menyeramkan berputar-putar di sekitar puncak, meskipun anginnya tidak kencang, aura dingin yang terkandung di dalamnya menembus hingga ke tulang, terasa jelas bahkan dari kejauhan. Gunung ini tidak lain adalah puncak penjara hitam, penjara tempat klan Banteng Iblis bermata ungu memenjarakan tahanan mereka. Sebuah gua hitam di puncak berisi penjara itu sendiri, dari mana semua angin menyeramkan itu berasal. Hari sudah malam, tetapi dua pria kekar berbaju zirah ungu masih menjaga pintu masuk gua. Keduanya jelas kultivator tingkat Sein, mata mereka dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Sosok hitam diam-diam mendekat, itu adalah Simu. Dia berhenti beberapa puluh zang dari puncak. Caier, lihat apakah Fang Zhen ada di dalam, dia mengirimkan pesan kepada Caier. Caier mengangguk, cahaya 7 warna berkedip di matanya, dan menatap ke arah gua. Simu mengaktifkan penglihatan bersama miliknya, dan situasi di dalam gua dengan cepat terlihat. Fang Zhen memang berada di dalam gua, terikat pada pilar batu ungu, tubuhnya berlumuran darah, jelas telah menderita hebat. Melihat Fang Zhen di sana, ekspresinya rileks, tetapi pandangannya segera tertuju pada dua penjaga tingkat Sein, alisnya sedikit mengerut. Kedua orang ini tidak sulit dihadapi, tetapi jika mereka memancarkan fluktuasi magis dan terdeteksi, itu akan menjadi bencana. Dia merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba bersinar. Simu menggumamkan mantra, dan tulang-tulangnya kembali retak, berubah dalam sekejap menjadi seorang pemuda berambut ungu, persis seperti Fang Ce, memancarkan aura yang hampir identik. Situ, kau ingin, tanya Caier. Kau kembali ke kantung binatang rohmu dulu. Simu tersenyum tipis, melambaikan tangannya untuk memasukkan Caier ke dalam kantung binatang rohnya, lalu terbang keluar, terang-terangan menuju puncak gunung, mendarat di pintu masuk gua. Kedua pria berbaju zirah ungu itu agak terkejut melihat Simu.
Dengan upacara suksesi yang semakin dekat, Fang Ce seharusnya sibuk dengan urusan lain. Mengapa dia punya waktu untuk datang ke sini? Pria kekar dengan bekas luka di pipi kirinya sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tetap buru-buru melangkah maju dan membungkuk. "Salam, Tuan Muda. Bagaimana keadaan Fang Zhen di dalam?" tanya si Mu. Dia telah disegel oleh tetua Fang Kui. "Tuan Muda, jangan khawatir," kata pria kekar berambut pendek lainnya. "Bagus. Kalian berdua jaga tempat ini. Terima kasih atas kerja keras kalian, tidak perlu formalitas." Simu melangkah 2 langkah ke depan dan mengangkat kedua pria itu. Pria berbekas luka itu mengerutkan kening lagi. Kapan Fang Ce pernah begitu sopan kepada mereka? Tepat saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul di telapak tangan di depannya, menebas ke arah tenggorokannya seperti kilat. Ekspresi pria berbekas luka itu berubah drastis, dan tubuhnya melesat mundur, menghindari serangan telapak tangan. Namun, pria kekar berambut pendek lainnya tidak seberuntung itu. Kepalanya terpenggal bersih oleh tebasan tangan Simu. Pria yang penuh bekas luka itu terlempar sekitar 10 kaki jauhnya, hendak memberi peringatan, ketika pada saat itu, ia merasakan hawa dingin di dadanya, pedang patah berwarna merah darah menancap di dadanya, dan seluruh kekuatannya lenyap dengan cepat. Sebuah tangan hitam mencengkeram kepalanya, memutarnya dengan kecepatan kilat dan memutusnya. Pandangan terakhir pria yang penuh bekas luka itu adalah sosok yang diselimuti kabut hitam, yang muncul di belakangnya pada waktu yang diketahui, itu adalah avatar Simu. Si Mu menghela napas lega, melambaikan tangannya untuk mengumpulkan kedua mayat itu, dan terus berjalan masuk ke dalam gua. Bab 865 Laut Jatuh Kristal Nether. Aku sibuk siang ini, jadi aku akan memposting kedua babnya malam ini. Pangkat-pangkat gua itu tidak dalam, dan meskipun Simu memperlambat langkahnya, dia dengan cepat memasuki kedalamannya. Di hadapannya berdiri sebuah gua es berukuran lebih dari 100 kaki, tetapi esnya semuanya hitam, dan udaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengah gua berdiri sebuah pilar batu ungu, tertutup rapat oleh rune misterius dan tak terpahami, memancarkan cahaya ungu samar. Di pilar itu, seorang pemuda tanpa baju dengan mata ungu terikat rantai. Rantai-rantai ini memancarkan cahaya biru samar, tampaknya memiliki semacam kekuatan pengikat. Tidak peduli seberapa keras pemuda itu berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, membuatnya tampak agak sesak napas. Mendengar langkah kaki, pemuda bermata ungu itu mendongak, dan setelah melihat siapa itu, matanya menyala dengan amarah. Dia meraung, "Fang Ce, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya bergema di seluruh gua es. "Aku bukan Fang Ce." Simu tersenyum sedikit, dan saat cahaya biru mengalir di sekelilingnya, dia langsung mendapatkan kembali penampilan aslinya. "Tuan Muda, ternyata Anda," seru Fang Zhen terkejut. "Kita bisa membicarakan hal lain setelah kita pergi dari sini," kata Simu sambil menjentikkan jarinya, dan cahaya pedang emas menebas rantai biru itu. Dengan bunyi dentang, rantai biru itu sama sekali tidak rusak. "Tuan Muda, rantai ini terbuat dari kristal nether laut jatuh, yang sangat kuat. Metode biasa tidak dapat memotongnya." Fang Zhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. "Apa, kristal nether laut jatuh?" Simu tidak terkejut tetapi senang.
Dia pada dasarnya telah menemukan semua material spiritual kelas atas yang telah dicantumkan Gong Su Zi untuk meningkatkan armor emas terkunci 9 naga, kecuali satu kristal neter laut jatuh. Dia tidak pernah menyangka akan menemukannya semudah ini. Dengan sebuah pikiran, avatarnya muncul, dan pedang patah berwarna merah darah di tangannya bersinar terang, samar-samar memperlihatkan rune merah darah. Tanpa berkata apa-apa, dia menebas ke bawah. Dengan bunyi patah yang lembut, rantai biru itu putus, dan tubuh Fang Zhen jatuh dari pilar. Simo melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya putih yang mengenai tubuh Fang Zhen. Pada saat yang sama, dia dengan senang hati mengambil rantai biru dan menyimpannya. Tepat saat itu, semburan cahaya tiba-tiba muncul di pilar ungu, tetapi dengan cepat menghilang. Tidak bagus. Ini adalah batasan yang dibuat oleh para tetua klan di pilar pengikat ilahi. Ini akan memperingatkan kita jika aku melarikan diri. Ekspresi Fang Zhen berubah. Pergi. Mendengar ini, Simo melambaikan tangannya dan memanggil senjata sihir mangkuk sedekah biru. Semburan cahaya biru terbang keluar dan menyelimuti tubuh Fang Zhen. Dengan kilatan cahaya biru, Fang Zhen dibawa ke dalam mangkuk sedekah. Setelah melakukan ini, cahaya kuning menyambar tubuh Simo, dan dia menghilang ke dalam tanah tanpa jejak. Begitu sosok Simo menghilang, rasa ilahi yang marah dan kuat menyerbu masuk, langsung meliputi seluruh puncak penjara hitam, mencari inci demi inci. Jauh di bawah tanah, seluruh tubuh Simo berkilauan dengan cahaya kuning dan sepenuhnya menyatu dengan tanah di sekitarnya. Indra ilahi menyapu tubuh Simo berkali-kali tetapi tidak menemukannya. Setelah mencari bolak-balik beberapa kali tanpa menemukan apapun, indra ilahi akhirnya mundur dengan agak enggan. Simo menunggu sejenak lagi, dan melihat bahwa indra ilahi tidak muncul kembali, dia kemudian diam-diam keluar dari lembah. Di gua es puncak penjara hitam, beberapa garis cahaya melesat masuk, memperlihatkan beberapa sosok dalam sekejap. Pemimpinnya adalah Fang Ce dan seorang pria parubaya dengan janggut ungu pendek. Pria berjanggut pendek itu berdiri berdampingan dengan Fang Ce, jelas merupakan makhluk kuat di alam ilahi. Di belakang mereka ada dua pria berjubah ungu, di peringkat suci. Keempatnya memandang pilar batu ungu yang kosong, wajah mereka langsung berubah sangat jelek. Fang Zhen, bocah itu benar-benar melarikan diri. Dia pantas mati. Dia seharusnya tidak pergi jauh. Segera kirimkan semua pengawal harimau ungu untuk mencari Fang Zhen dan membawanya kembali. Fang Ce meraung marah. Suaranya bergema di seluruh gua es, menyebabkan seluruh gua bergetar dan serpihan es kecil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Ya, kedua pria berjubah ungu tingkat suci itu menjawab dan berbalik untuk berjalan keluar. Tuan muda, kedua penjaga tingkat suci di luar telah menghilang tanpa jejak. Mereka pasti telah disusupi dan dibunuh oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwa orang itu cukup kuat. Begitu tubuh Fang Zhen meninggalkan pilar penahanan ilahi, saya langsung merasakannya dan menggunakan indra ilahi saya untuk menyelidiki, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak orang itu. Kekuatan supranatural seperti itu pasti milik seorang ahli alam ilahi. Penjaga harimau ungu mungkin tidak dapat menemukan orang ini, dan bahkan jika mereka menemukannya, kecil kemungkinan mereka dapat membawa Fang Zhen kembali. Kata pria berjanggut pendek itu dengan suara berat. Alam ilahi. Ekspresi Fang Ce sedikit berubah. Tuan muda, Fang Zhen sama sekali tidak penting.
Tugas terpenting Anda saat ini adalah mengambil alih posisi pemimpin klan. Apa gunanya jika Fang Zhen melarikan diri? Dia hanya akan menjadi kultivator buronan seumur hidupnya, kata pria berjanggut pendek itu. Mata Fang Ce berkedip mendengar ini, tetapi dia cepat tenang, tetua benar, tetapi masalah ini tidak bisa diabaikan. Karena orang yang menyelamatkan Fang Zhen mungkin adalah ahli alam ilahi, kita mungkin harus meminta bantuan tetua. Petik 2. Tentu saja, Tuan Muda, jangan khawatir, pria berjanggut pendek itu mengangguk. Mata Fang Ce berkilat dingin saat dia melihat gua es yang kosong. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, di hutan lebat di luar lembah Yinglei, kilatan cahaya kuning muncul, dan sosok Simu muncul. Tuan Muda, sosok Anhua terbang keluar dari hutan. Fang Zhen telah diselamatkan, tetapi ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pergi dulu. Simu memanggil mangkuk sedekah biru, membawa Anhua masuk juga. Dia kemudian berubah menjadi bayangan hitam dan terus terbang ke kejauhan. Di dalam lembah Yinglei, garis-garis cahaya ungu terbang keluar, menyebar ke segala arah, tampaknya mencari sesuatu. Simu terbang puluhan ribu mil sebelum berhenti di dekat puncak gunung. Dia melambaikan tangannya, memanggil mangkuk sedekah biru, dan mengucapkan mantra. Kilatan cahaya biru, dan Fang Zhen serta Anhua terbang keluar, mendarat di tanah. Fang Zhen tampak jauh lebih baik sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Muda. Dia membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu formalitas. Kita berteman. Wajar untuk membantu teman yang membutuhkan, kata Simu sambil melambaikan tangannya. Fang Zhen berdiri, matanya masih penuh rasa terima kasih. Mengapa kau tiba-tiba meninggalkan kota sayap Phoenix hari itu? Dan bagaimana kau ditangkap oleh Fang Ce? Tanya Simu. Aku secara tidak sengaja mengetahui sesuatu di kota sayap Phoenix hari itu, dan karena itu mendesak, aku tiba-tiba pergi, kata Fang Zhen. Apa itu? Simu mengangkat alisnya dan bertanya. Kilatan tajam muncul di mata Fang Zhen, dan dia berkata dengan penuh kebencian, Fang Ce telah bersekongkol dengan pengadilan surgawi, berencana untuk mengkhianati seluruh klannya dan menyerah kepada pengadilan surgawi. Apa? Simu dan Anhua sama-sama terkejut mendengar ini. Pikiran Simu berpacu, dan dia mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Jika dia ingat dengan benar, kepala keluarga klan Mata Ungu tewas di tangan pengadilan surgawi dalam pertempuran kota sayap Phoenix 3 tahun lalu. Fang Ce benar-benar mengabaikan kematian kepala keluarganya dan menyerah kepada pengadilan surgawi. Dia benar-benar seorang penjahat. Lalu bagaimana kau bisa ditangkap oleh Fang Ce? Aku mendengar desas-desus bahwa kau berencana untuk membunuhnya, tapi itu mungkin tidak benar, tanya Simu. Setelah mendengar berita itu, aku segera bergegas kembali ke Bintang Zidian, berniat untuk memberitahu para tetua lainnya tentang tindakan Fang Ce. Namun, ketika aku tiba di lembah Yinglei, aku secara tidak sengaja menemukan pertemuan rahasia Fang Ce dengan pengadilan surgawi, dan ditangkap olehnya. Jika pertarungan itu tidak membuat para tetua waspada, aku mungkin akan dibungkam, kata Fang Zhen. Karena kau telah mengungkap rencana Fang Ce, mengapa kau tidak memberitahu para tetua? Anhua tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja aku memberitahu, tetapi anggota pengadilan surgawi sudah pergi, dan aku tidak punya bukti.
Orang-orang di klan sudah disuap oleh Fang Ce, dan dia bahkan menuduhku mencoba membunuhnya untuk merebut posisi pemimpin klan. Siapa yang akan mempercayaiku saat itu? Kata Fang Zhen. Anhua mengerutkan kening dan terdiam. Jadi, apa rencanamu sekarang? Simo berpikir sejenak, menatap Fang Zhen, dan bertanya. Fang Ce mengkhianati klan Mata Ungu dan membelot ke istana surgawi. Jika dia benar-benar mengambil alih sebagai pemimpin klan Mata Unguku mungkin akan dimusnahkan oleh tangannya. Apapun yang terjadi, aku harus mencegah ini terjadi. Fang Zhen berkata dengan marah. Simo mengangguk diam-diam setelah melihat ini. Tapi apa yang akan kau lakukan? Upacara besar akan berlangsung 3 hari lagi, tanya Anhua. Fang Zhen mengerutkan kening. Saat ini, Fang Ce telah menguasai seluruh klan. Apapun yang dia katakan, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Apapun yang terjadi, aku akan mencoba. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengungkap jati diri Fang Ce yang sebenarnya. Fang Zhen menggertakkan giginya, tatapan tegas muncul di matanya. Petik 2. Kau mengabaikan keselamatanmu sendiri dan sepenuh hati mengabdikan diri pada klan. Aku sangat mengagumimu, karena kau bertekad, masalah ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Simo tiba-tiba berbicara. Benarkah? Aku ingin tahu rencana brilian apa yang kau miliki, Tuan Muda. Fang Zhen berkata dengan gembira. Aku baru saja memikirkan sebuah rencana yang mungkin berhasil. Bibir Simo sedikit melengkung, memperlihatkan senyum yang tidak pasti. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali, lembah penyambutan guntur dihiasi dengan lentera dan spanduk warna-warni ungu dan emas, memenuhi lembah dengan suasana meriah. Pagi itu, klan Banteng Iblis Bermata Ungu, mengenakan pakaian terbaik mereka, berbaris di sepanjang jalan lebar menuju lembah. Upacara pelantikan kepala klan Banteng Iblis Bermata Ungu akan diadakan di altar trapesium di lembah bagian dalam. Altar itu sudah sepenuhnya siap. Di ujung timur altar berdiri patung banteng batu hitam raksasa, setinggi ratusan kaki. Di depan patung itu ada meja panjang, diterangi dengan dupa dan dipersembahkan buah-buahan. Di depan meja terdapat puluhan kursi kayu merah keunguan yang diukir, dipenuhi oleh para pria tua, semuanya berwajah tua tetapi bersemangat, dan semuanya mengenakan pakaian klan Banteng Iblis Bermata Ungu. Di tengah ruangan duduk seorang pemuda berwajah persegi, mengenakan jubah ungu yang agak besar yang memancarkan keanggunan dan kemuliaan. Dia tak lain adalah kakak laki-laki Fang Zhen, Fang Ce. Di sebelah kirinya duduk seorang pria paruh baya dengan janggut ungu pendek, tatapannya terkendali namun berkilauan dengan cahaya ilahi, jelas seorang ahli yang kuat di alam ilahi. Di sebelah kanan Fang Ce duduk seorang lelaki tua kurus berambut putih, matanya setengah terpejam, bersandar di kursi besar, tampaknya tidak menyadari sekitarnya. Namun, aura yang terpancar darinya juga sangat kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari aura pria paruh baya dengan janggut ungu pendek itu.